Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, ada satu hadis dari baginda Rasulullah SAW yang sangat termasyhur. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkata baiklah atau diam. Sahabat sekalian, ada dalam satu riwayat dikatakan bahwa ada seorang hamba yang dia dalam kesehariannya merupakan orang baik, tetapi dia tergelincir masuk ke dalam neraka yang sangat dalam akibat satu perkataan saja. Alangkah pentingnya kita menjaga lisan kita, alangkah pentingnya kita mendidik lisan kita sendiri agar mampu mengendalikan lisan kita dengan baik. Bahkan seorang salafus saleh mengatakan, aku baru berhasil mendidik lidahku sendiri setelah 40 tahun, baru aku bisa mengendalikan lidahku dengan baik. Bagaimana dengan diri kita? Apakah kita masih sering tergelincir kepada perkataan-perkataan yang buruk? Perkataan-perkataan yang buruk ini kita kenal dengan sebutan afatul lisan. Afatul lisan artinya bencana lidah. Karena lidah ini seringkali menimbulkan bencana dan banyak sekali pertentangan, perselisihan, bahkan sampai pertumpahan darah yang diakibatkan berawal dari salah bicara, salah ucap, perkataan yang tidak enak, perkataan yang menyakitkan. Ada banyak hal yang merupakan afatul lisan atau bencana lidah. Yang pertama adalah, yang paling besar adalah al-kadhib. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum wal kadhib, jauhilah kalian apa yang namanya itu dusta, perkataan bohong, perkataan dusta. Bahkan dalam sebuah hadis, orang yang terbiasa berdusta suatu saat nanti di akhirat bisa tergolong kepada ahlun nar, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah yang barangkali sering juga kita terpeleset kepadanya, yaitu ghibah. Ghibah yaitu membicarakan orang lain. Membicarakan orang lain yang kalau orangnya itu mendengar, dia tidak suka dengan pembicaraan itu. Walaupun isi pembicaraannya itu adalah sesuatu yang benar. Maka jauhilah ghibah, jauhilah ghibah, jauhilah ghibah. Karena ghibah ini sangat merugikan kita. Bahkan orang yang ghibah ini bisa-bisa dosanya tidak diampuni ketika orang yang digibahnya itu tidak memberikan maaf kepadanya. Bahkan dalam ayat surat Al-Hujurat pun dikatakan orang yang ghibah membicarakan saudaranya itu, dia seperti orang yang memakai bangkai saudaranya sendiri. Yang ketiga adalah namimah. Namimah itu adalah mengadu domba. Berhati-hati kalau kita kemudian bercerita kepada yang lain, menceritakan orang lain, menjelekkan dia sehingga orang ini saling berantem, saling bertengkar gara-gara kita, saling bermusuhan gara-gara kita. Amat sangat buruklah perilaku namimah ini karena bisa menyerumuskan seseorang ke dalam siksa api neraka. Yang berikutnya, yang keempat adalah ar-rafas atau juga al-laghu. Ar-rafas adalah perkataan porno, perkataan jorok, perkataan cabul. Barangkali ada orang bercanda maksudnya, tapi isi candaannya itu nyerempet-nyerempet. Perkataan-perkataan yang jorok ini juga tidak disukai Allah. Jangan dikira sesuatu yang lucu itu kemudian mendatangkan tawa dari orang-orang, tapi Allah barangkali tidak ridho dengan perkataan ini. Maka hindarilah perkataan-perkataan yang nyerempet-nyerempet, perkataan-perkataan yang cabul. Apalagi di bulan Ramadan, ini bisa menyebabkan pahala puasa kita berkurang. Kemudian adalah qaulaz zur, perkataan yang isinya dosa, perkataan yang di dalamnya itu terdapat maksiat, pembicaraan-pembicaraan yang tidak baik. Yang berikutnya lagi adalah al-la'nu. Al-la'nu adalah perkataan laknat. Baik itu kita melaknat orang ataupun kita melaknat benda. Barangkali misalkan ketika kita punya laptop, laptopnya rusak, padahal kita lagi pakai sedang butuh-butuhnya, kemudian kita bilang sialan, besar laptop sialan. Melaknat benda pun tidak boleh. Baginda Rasulullah SAW tidak pernah melaknat hewan, melaknat benda, apalagi melaknat seseorang, kecuali seseorang itu adalah orang-orang yang memang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya adalah al-jidal atau berbantah-bantahan, berdebat, debat kusir yang tidak ada manfaatnya dan tidak ada ujungnya.
Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai menjaminkan sebuah rumah istana di tepi sungai di surga bagi orang-orang yang ketika diajak berdebat yang sia-sia, dia meninggalkan debat itu. Bagaimana pemirsa sekalian? Apakah kita bisa mulai mendidik lisan kita? Tentu saja tidak mudah dan memerlukan latihan berkali-kali. Mungkin kita terpeleset ke dalam dosa lisan lagi, kita beristighfar dan kita berusaha memperbaikinya sedikit demi sedikit. Dan kita pun tentu saja butuh saling tolong menolong ya dengan teman-teman kita. Ketika ada teman kita yang kemudian keceplosan melakukan perkataan yang buruk, maka kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya, ayo cepat-cepat kita ingetin, jangan sampai kita biarkan. Itu sahabat sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.